Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'izzai tullab, as'adallahu awqatakum wa ahlan wa sahlan fi ta'limin lughatil arabiyyah. Ananda soleh-soleha sekalian, selamat datang di pembelajaran bahasa Arab. Awalan, pertama-tama hayya bina nashkurullah azza wa jal, ayo kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi qad an'amna ni'aman katsiran, yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, hatta nastati, sehingga kita bisa an-nadrus ma'an fi hadhil fursah, sehingga kita bisa belajar pada kesempatan saat ini. Tsumma tsaniyan, kemudian yang kedua, nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad, kita bersalawat dan memberi salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, naltaqi min jadid fi hadzal yaum. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, ya, fi halaqatis tsalitsati, pada pertemuan ketiga, ya. Nah, wa fi hadzal yaum sanabhas, dan hari ini kita akan membahas tentang al-fi'lul mudhari'u. Sanabhas anil fi'lil mudhari'. Kita akan membahas tentang fi'il mudhari'. Pembahasannya ada pada halaman ke-7, ya. Fi shafhatis sabi'ati, di halaman ke-7. Silahkan dibuka bukunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ma huwal fi'lul mudhari'? Apa itu fi'il mudhari'? Oke. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Oke. Ahmadu huwa yajlisu fi ghurfatit ta'ami. Yang artinya adalah Ahmad, dia sedang duduk di ruang makan. Nah, kalimat kedua adalah Ahmadu jalasa fi ghurfatit ta'ami. Ahmad, dia telah duduk di ruang makan.
Nah, jika kita perhatikan yajlisu yang artinya sedang duduk dengan kata jalasa yang artinya telah duduk, maka kedua kata ini adalah satu kata yang seakar ya atau sama dalam arti dasarnya. Ya, maknanya adalah duduk. Namun perbedaannya adalah yajlisu sedang duduk, sedangkan jalasa telah duduk. Maka perbedaan kedua kata ini adalah terletak pada waktu terjadinya. Yajlisu terjadi pada saat ini atau akan datang, sedangkan jalasa telah terjadi beberapa waktu yang lalu. 2 detik yang lalu, 3 detik yang lalu, 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, dan seterusnya. Jadi telah lampau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata yang termasuk dalam fi'il mudhari adalah kata yajlisu. Yajlisu artinya sedang duduk, sedangkan jalasa artinya telah duduk. Jalasa merupakan fi'il madhi, artinya kata kerja bentuk lampau. Sedangkan yajlisu merupakan fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Baik, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari fi'il mudhari, yaitu alif, ta, ya, dan nun. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan ya. Nah, apa saja itu? Biasanya ada kata yang diawali dengan huruf-huruf yang sama dengan huruf mudhari, namun tidak termasuk dalam kategori fi'il mudhari. Nah, ternyata dalam kata bahasa Arab ada beberapa kata-kata yang diawali dengan alif, ta, ya, dan nun, namun tidak dikategorikan sebagai fi'il mudhari. Nah, apa saja kata-kata tersebut? Kita cek. Yang pertama, ada kata nasyitun. Ya, nasyitun. Nah, nasyitun ini diawali dengan huruf na, ya. Kemudian yaumun. Yaumun juga diawali dengan huruf iya. Kemudian yang ketiga ada ukhtun. Ukhtun diawali oleh huruf alif. Kemudian yang keempat tis'atun diawali oleh huruf ta. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kata nasyitun, yaumun, ukhtun, tis'atun itu tidak termasuk dalam fi'il mudhari? Caranya adalah kita dapat melihat pada akhir setiap kata yang berbunyi an, seperti ini ya, kemudian in, kemudian un. Nah, jika kita perhatikan keempat kata tersebut, yaitu nasyitun, yaumun, ukhtun, tis'atun, semua kata tersebut diakhiri dengan baris un. Ya, nasyitun, yaumun, ukhtun, dan tis'atun. Sehingga keempat kata tersebut bukan merupakan fi'il mudhari. Ya, karena fi'il mudhari salah satu syaratnya adalah tidak boleh bertanwin. Yang bertanwin hanyalah isim. Jadi, apabila ada kata yang diawali dengan 4 huruf mudharaah, kemudian akhirnya bertanwin, ya, berbunyi an, in, atau un, atau di akhirnya ada tak marbutonya, ya, seperti ini, seperti di kata tis'atun, maka itu bukan fi'il mudhari. Sekali lagi, setiap kata ya yang diawali dengan huruf mudharaah, kemudian akhirnya berbunyi an, in, un, atau diakhiri dengan ta marbutoh, maka kata tersebut bukan merupakan kategori fi'il mudhari. Baik, semoga Anda semua paham ya. Nah, kita kembali ke slide yang tadi. Selanjutnya, kita akan bahas pada setiap ciri-ciri huruf mudharaah pada fi'il mudhari. Yang pertama ada huruf alif. Nah, huruf alif merujuk pada kata ganti dhamir ana, ya. Kata ganti ana. Ana adalah saya, ya, artinya adalah saya. Yang kedua, ta. Huruf ta merujuk pada kata ganti anta, anti, hiya. Anta artinya kamu untuk laki-laki,
Anti artinya kamu untuk perempuan, dan hiya artinya dia untuk perempuan. Kemudian yang ketiga ada huruf ya. Huruf ya merujuk pada kata ganti huwa, yang artinya dia untuk laki-laki. Hiya, dia untuk perempuan. Huwa, dia untuk laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah nun. Huruf nun merujuk pada kata ganti nahnu. Nahnu artinya kita atau kami. Ya, jadi bisa digunakan untuk kedua-duanya. Baik, selanjutnya kita akan perhatikan perubahan kata berikut. Yang pertama untuk kata yang diawali dengan alif. Nah, salah satu ciri dari fi'il mudhari adalah ada tambahan huruf mudhara'ah ya. Huruf mudhara'ah ada 4 ya. Alif, ta, ya, dan nun. Nah, ada tambahan huruf mudhara'ah di depan kata. Nah, yang pertama tambahan hurufnya adalah a ya, yang digunakan untuk dhamir ana, untuk kata ganti saya. Contoh katanya adalah astaiqizu. Astaiqizu. Tambahannya adalah alif ya. Yang kedua adalah huruf ta ya. Adalah huruf mudhara'ah yang diletakkan di depan kata. Ya. Ta sendiri digunakan untuk dhamir atau kata ganti anta ya. Maka katanya akan menjadi tastaiqizu. Ya, kalau ana astaiqizu tambah a. Sekarang kalau anta kita tambah ta ya. Sehingga katanya berubah menjadi tastaiqizu. Kemudian anti, tambahannya juga masih sama ya. Ta. Tapi di akhirnya kita tambah ya sukun nun. Tastaiqizina ya. Tastaiqizina. Kemudian yang terakhir untuk huruf mudhara'ah ta adalah hiya. Hiya artinya adalah dia untuk perempuan, dan perubahan katanya adalah tastaiqizu. Tastaiqizu. Jadi dhamir anta dan dhamir hiya perubahan katanya sama. Ya, sama-sama tastaiqizu. Kemudian selanjutnya huruf ya. Merujuk pada kata ganti huwa atau dia untuk laki-laki. Maka katanya akan berubah menjadi yastaiqizu. Yastaiqizu ya. Kemudian selanjutnya huruf nun. Nah, huruf nun sebagaimana kita ketahui merujuk pada dhamir atau kata ganti nahnu. Maka kosakatanya berubah menjadi nastaiqizu. Baik, kita perhatikan sama-sama dari huruf alif, ta, ya, kemudian nun. Untuk alif, astaiqizu. Astaiqizu artinya saya bangun. Kemudian untuk ta, untuk anta, tastaiqizu. Anta adalah kamu. Berarti tastaiqizu artinya kamu sedang bangun. Anti. Anti artinya adalah kamu untuk perempuan. Berarti tastaiqizina artinya adalah kamu sedang bangun untuk perempuan. Sedangkan hiya tastaiqizu artinya dia telah bangun untuk perempuan. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ya. Untuk dhamir huwa yang artinya adalah dia untuk laki-laki. Maka yastaiqizu artinya adalah dia untuk laki-laki. Dan yang terakhir adalah huruf nun yang merujuk pada kata ganti nahnu. Nahnu adalah kami atau kita. Berarti nastaiqizu artinya adalah kami sedang bangun atau kita sedang bangun. Baik, berikut cara memasukkan huruf-huruf mudhara'ah pada fi'il mudhari. Nah, mungkin Ananda Soleh-Soleha bingung bagaimana caranya memasukkan keempat huruf mudhara'ah pada setiap fi'il mudhari. Nah, baik, selanjutnya kita akan menggunakan kata jalasa yajlisu sebagai contoh dalam merubah atau memasukkan huruf-huruf mudhara'ah pada fi'il mudhari. Baik, yang pertama kita akan menambahkan huruf alif. Kita tambahkan dengan yajlisu. Maka hasilnya adalah ajlisu. Yang dihapus adalah ya-nya, huruf ya-nya. Sama halnya dengan ta. Jika kita tambahkan dengan
yajlisu, ya. Caranya kita hilangkan ya-nya, kita ganti dengan ta, tajlisu. Yajlisu masih tetap sama ya, karena yajlisu itu adalah tambahannya ya, ya. Jadi tetap sama ya. Nah, untuk yajlisu menjadi najlisu. Baik. Nah, jika kita perhatikan kata di samping ini, ya, yang perlu kita tambahkan hanyalah huruf mudharaahnya saja yang perlu kita ganti, ya. Jadi misalnya yajlisu yang perlu kita ganti adalah ya-nya saja. Barisnya masih tetap, ya. Jadi kita tinggal memasukkan huruf a menjadi ajlisu, ta menjadi tajlisu, ya menjadi yajlisu, nun menjadi najlisu. Jadi yang berubah atau yang diganti hanyalah huruf depannya saja, ya, dari tersebut. Nah, bagaimana halnya jika ada kata yang selain fathah awalnya? Misalnya awalnya adalah yudzakiru, yudzakiru. Maka sama, ya. Kita hanya tinggal mengganti huruf awalnya saja. Maka katanya akan menjadi udzakiru, tudzakiru, yudzakiru, nudzakiru. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan latihan mencari fi'il mudhari pada teks bacaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Namun terlebih dahulu kita akan membaca teksnya, ya. Nah, an-nasyatul yaumiyyu fil baiti. Hamdanu waladun nasyitun. Yastayqizu minan nawm sabahan bakiran. Thumma yatawadda'u fayadhhabu ilal masjidi li'ada'i sholati subhi. Thumma yarji'u ilal baiti ba'da qira'atil Qur'an. Wa ba'da al-ightisali yu'iddu al-kutuba wal adawati al-madrasiyyati. Thumma yudhakiru durusahu fi ghurfatil mudhakirah. Hamdanu yajlisu fi hujratit ta'ami litanawulil futuri ma'a usratih. Lahu ukhtun nashitatun aidan ismuha Naila. Tastayqidhu minan naumi fatatawadda'u tusalli subha fil baiti. Wa ba'da as-salati tusa'idu ummaha ala i'dadil futuri fil matbakhi. Baik, selanjutnya kita akan mencari fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari dari teks yang telah kita bacakan tadi. Nah, yang pertama ada kata yastayqidhu. Baik. Yastayqidhu merupakan salah satu fi'il mudhari karena diawali dengan huruf mudhara'ah yaitu ya, dan akhirnya tidak bertanwin atau tidak diakhiri dengan ta marbutah, ya. Jadi bunyi akhirnya bukan un atau in, tapi u. Yastayqidhu. Maka yastayqidhu tergolong sebagai fi'il mudhari. Nasyitun. Apakah nasyitun termasuk dalam fi'il mudhari? Bukan. Nasyitun termasuk dalam isim, ya, karena berbunyi un akhirnya, bertanwin akhirnya. Kemudian yang kedua, yadhhabu. Oke, fa yadhhabu. Afwan, tidak ada barisnya, ya. Oke, fa yadhhabu. Nah, yadhhabu ini asal katanya adalah zahaba yadhhabu. Sedangkan fa adalah kata tambahan untuk fi'il, ya, fi'il mudhari, fa yadhhabu. Namun kata dasar dari zahaba sendiri, yadhhabu sendiri adalah zahaba yadhhabu. Maka yadhhabu termasuk dalam kategori fi'il mudhari karena diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah yaitu ya. Kemudian yang ketiga ada yarji'u. Nah, yarji'u adalah fi'il mudhari karena diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah. Kemudian yu'iddu. Yu'iddu. Nah, sama ya, karena diawali dengan huruf mudhara'ah yaitu ya. Yu'iddu. Kemudian yudzakiru. Nah, yudzakiru. Ingat, setiap huruf mudhara'ah ya itu mewakili kata ganti dia. Berarti dia sedang mengulang, ya. Kemudian selanjutnya yajlisu. Nah, yajlisu sudah jelas tadi, ya. Yajlisu diawali dengan ya. Dan selanjutnya tastayqidhu, ya. Nah,
Jika kita perhatikan yastaiqizu yang pertama dengan tastaiqizu ya hampir sama katanya, yang beda adalah dhamirnya. Tastaiqizu untuk perempuan sedangkan yastaiqizu untuk laki-laki. Tastaiqizu di sini merujuk pada Naila ya, ismuha Naila kemudian dilanjutkan tastaiqizu maksudnya Naila bangun ya. Tastaiqizu minan naumi kemudian fatatawaddau dari kata tatawaddau. Nah, tatawaddau adalah fi'il mudhari untuk perempuan ya, masih merujuk kepada Naila. Kalau laki-laki maka katanya akan berubah menjadi yatawaddau ya. Kalau untuk saya atawaddau. Kalau untuk kami atau kita maka kita tinggal tambahkan nun natawaddau. Oke, kemudian tusolli. Nah, tusolli juga masih untuk Naila ya, karena diawali oleh tu ya. Kata huruf awalnya adalah ta. Tusolli ya, artinya Naila sedang sholat subuh. Ya, tusolli. Jika tusolli kita rubah ke bentuk laki-laki, maka kita tinggal ganti huruf ta menjadi ya. Jadinya yusolli, dia laki-laki sedang sholat ya. Jika kita ganti misalnya saya, maka kita cukup mengganti ta menjadi alif ya. Kita tambahkan di awal kata sholla menjadi usolli, saya sedang sholat. Selanjutnya tusa'idu. Nah, tusa'idu masih untuk perempuan, untuk Naila ya. Tusa'idu karena diawali dengan huruf ta ya. Baik, demikianlah pembahasan untuk fi'il mudhari pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda soleh-soleha, dan selanjutnya silahkan mengerjakan soal latihan di halaman 8 ya. Di halaman berikutnya, di sana sudah tertera contoh ya bagaimana cara mengganti atau merubah fi'il mudhari dengan 4 huruf mudhara'ah yang sudah kita pelajari tadi. Baik, nakhtim bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.